Seperti biasa, karena spoiler episode 133 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, dengan penundaan Ziyan dan Xiongzan, Xiaoyan akhirnya berhasil membentuk teratai api 4 warna. Ekspresinya saat ini telah menjadi sangat pucat. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Ekspresi Zai Xing di langit langsung berubah ganas. Tubuhnya segera bergerak dan berubah menjadi bayangan sambil bergegas menuju Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai. Sosok Zai Xing baru saja bergerak ketika ditemukan oleh Ziyan. Dia buru-buru berteriak, "Teman besar, cepat, hentikan dia." Xiongzan di samping tertawa pahit setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak ke udara kosong, tubuhnya segera membengkak menjadi beruang naga kuno. Tangannya menghantam ketika dia bergegas seperti peluru meriam menyusul Zai Xing. Boom! Tinju dengan tepat mendarat di bahu Zai Xing, kabut hitam pekat segera muncul mengurangi pukulan dan mematahkan beberapa tulangnya. Namun, alih-alih dia berbalik untuk bertarung, Zai Xing mengabaikan rasa sakitnya. Meminjam kekuatan pendorong dari tinju angin, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiaoyan. Segel di tangannya langsung terbentuk. Segera, kabut hitam melonjak dari segala arah, berkumpul dan membentuk cakar setinggi 2 meter. 9 penjara tangan iblis. Segera, cakar iblis diayunkan ke bawah dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Sebuah kekuatan yang berisi semua douqi Zai Xing. Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati. Ekspresi gila melonjak di mata Xiaoyan, dia berhenti memikirkan energi di dalam teratai api yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api segera bergegas menuju Zai Xing, yang berada dalam jarak dekat. Boom! Suara keras yang mengejutkan tiba-tiba bergema di atas tempat, di mana teratai api lewat. Seluruh wilayah gunung bergetar seperti gempa bumi saat ini. Boom! Zai Xing akhirnya bergegas saat kekuatan penghancur teratai api menyebar. Setelah itu, dia dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan langsung memucat saat menderita serangan mematikan. Seteguk kabut darah diludahkan. Bahkan ada suara patah tulang yang dipancarkan dari dadanya. Tubuhnya juga terguncang sampai terbang seperti bola meriam. Namun, sudut mulutnya mengungkapkan busur tebal. Ini karena dia melihat wajah Zai Xing, yang ditutupi dengan horor pada saat ini. Boom! Teratai api penghancur akhirnya meledak. Badai api besar langsung meletus seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak terbandingi akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari Hall of Soul memancarkan suara keras ketika diserang oleh riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Boom! Tubuh Xiaoyan, yang terbang mundur menembak ke dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok Ziyan bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar. Setelah itu, dia meraih Xiaoyan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit. Bagaimana dengannya? Xiongzan juga muncul di samping Ziyan. Dia bergegas bertanya. Pada saat yang sama, Feng Zunze, dokter peri kecil dan lainnya bergegas datang. Ekspresi mereka berubah ketika melihat Xiaoyan ditutupi dengan darah segar. Sama seperti dokter peri kecil dan lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiaoyan, fluktuasi ruang yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai. Segera, dua aura besar meletus, yang bahkan lebih kuat dari Zai Xing perlahan muncul. Badai api tiba-tiba berhenti, dengan paksa mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Dalam sekian tahun, seseorang yang berani menghancurkan Hall of Soul. Xiaoyan, kamu adalah yang pertama. Suara dingin tua yang tak dikenal perlahan bergema di atas langit saat kedua sosok ini muncul. Sementara itu, setelah badai api menghilang, Zai Xing perlahan muncul. Dengan terbatuk, mulutnya penuh darah segar terus-menerus dimuntahkan. Jelas, dia bukan hanya kehilangan tangannya kali ini, tetapi luka di dalam tubuhnya juga sangat mengerikan. Salam Tianzun hitam putih, Mu Gu, dan lainnya juga buru-buru terbang dan dengan hormat menyambut kedua pria tua ini. Kalian semua juga memiliki tanggung jawab untuk penghancuran aula cabang. Tianzun putih melirik beberapa dari mereka dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Mu Gu dan sisanya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya.
Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua menggunakan jasa untuk menebus kesalahan adalah dengan menangkap Xiao Yan. Tunggu apa lagi, serang bersama. Tianzun hitam dengan dingin berkata. Ini sebenarnya Tianzun hitam putih, tidak terduga, bahkan mereka telah bergegas. Hari ini, sepertinya tidak mudah melarikan diri. Feng Zunze memandangi dua pria tua. Ekspresinya gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Sepertinya, kita mungkin harus sekali-kali keluar. Ziyan, bawa Xiao Yan dan pergi. Dokter peri kecil dengan lembut berkata. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda. Ziyan mengatupkan giginya. Dia sepertinya telah membuat beberapa resolusi saat dia berbicara. Kalian semua harus segera mengikutiku. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan punya solusi. Ziyan tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Kemudian, dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas gelap tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, itu mendarat di ujung jarinya, kemudian jarinya memotong ruang kosong di depannya. Segera, sebuah terowongan ruang perlahan muncul. Kalian ingin pergi. Aktivitas ini segera ditemukan oleh Tianzun hitam putih. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka mengeluarkan teriakan dingin. Melambaikan lengan baju mereka, dua pilar kabut hitam menembus ruang sebelum bergegas ke arah kelompok Xiao Yan. Tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti setelah mendengar teriakan Ziyan. Kalian semua harus pergi. Tijian Zunze segera melangkah maju saat suara acuhnya terdengar. Yao Chen, kamu telah memberikanku bantuan besar saat itu. Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu. Tubuhnya segera menembak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Mampu mati di tangan Tianzun Hall of Soul sangat berharga. Tijian Zunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke langit, dan bersiap untuk menghancurkan tubuhnya. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan diri. Wajah Tianzun hitam putih berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk. Orang ini benar-benar berniat mencari kematian. Sementara Tijian Zunze memblokir Douzun dari Hall of Soul. Pintu ruang segera memancarkan cahaya perak yang kaya melonjak keluar dari dalam dan melilit kelompok Xiao Yan. Cahaya baru saja melilit mereka ketika pintu ruang tiba-tiba bergetar secara intens. Wajah Ziyan juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan diri mencoba membuka pintu ruang. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya. Tepat ketika pintu ruang bergetar dengan intens, itu tiba-tiba mulai memadat dengan aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar kuat. Fluktuasi ruang juga sangat stabil. Ini, Ziyan terkejut ketika dia melihat perubahan semacam ini. Segera, dia tampaknya mengerti sesuatu. Rasa terima kasih melintas di matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu ruang itu meledak. Segera setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dan dengan paksa menyeret kelompok Xiao Yan ke dalam pintu ruang. Setelah semua orang masuk, pintu ruang bergetar dan menghilang. Sebuah desahan lembut tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiao Yan telah berhasil memasuki pintu ruang. Garis retak ruang hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tijian Zunze, yang akan menghancurkan dirinya dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga ini secara langsung menyebabkan Tianzun hitam putih tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba berbalik ke arah lokasi di mana kelompok Xiao Yan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Di sebuah dataran terpencil yang sangat luas. Ruang tempat ini segera beriak, lubang hitam gelap terbelah terbuka di ruang kosong. Beberapa sosok manusia keluar dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Ziyan, apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya. Ziyan menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu muncul di tubuhnya. Segera, dia mulai perlahan menyusut dan menjadi gadis kecil lagi. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kalian harus melihat kondisi Xiao Yan dulu. Feng Zunze di samping memegang nadi Xiao Yan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin buruk setelah penyelidikan yang mendalam.
Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiao Yan bergetar. Tubuh ilusi Yao Chen melintas dan muncul. Dia langsung meraih denyut nadi Xiao Yan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di dalam matanya. Iblis tua Zai Xing, sungguh taktik yang kejam. Orang tua, Feng Zunze merasakan ratapan ketika melihat teman lamanya pada saat ini. Namun, sekarang bukan waktu untuk mengejar masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah luka Xiao Yan. Tuan Yao Chen, bagaimana luka Xiao Yan? Wajah dokter peri kecil sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Tapak iblis tua Zai Xing itu memiliki semua kekuatannya. Suara Yao Chen rendah dan dalam saat dia berbicara. Hall of Soul, mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suara bengis Yao Chen menyebabkan Feng Zunze di samping menghela nafas dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Chen menunjukkan emosi semacam itu. Tenangkan dulu, Xiao Yan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Apakah kamu tidak mengantarkan diri untuk ditangkap jika kamu menuju ke Hall of Soul sekarang? Yao Chen juga menghirup napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Kemudian dia perlahan menahan emosinya, menutup matanya, dan mulai fokus pada tubuh Xiao Yan. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati menyapu seluruh tubuh Xiao Yan. Situasinya sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan. Yao Chen, yang menutup mata, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan Zai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan paksa. Selain itu, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Maksudmu, api 3000 terbakar? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Ya, api 3000 terbakar dikenal sebagai nyala api yang abadi. Selama api 3000 terbakar tidak padam, itu memungkinkan setiap cedera di tubuhnya terlepas. Dari seberapa parah itu, untuk disembuhkan? Yao Chen mengangguk dan berkata, namun, dia saat ini sudah tidak sadar. Pemulihan oleh api 3000 terbakar secara otomatis diaktifkan. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Kekuatan bintang-bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa. Mari kita pergi ke paviliun bintang jatuh. Kamu telah lupa bahwa tempat di mana paviliun bintang jatuh dibangun pada awalnya merupakan meteor dari angkasa. Bahkan setelah beberapa tahun, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih berkumpul di sana tanpa hamburan. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk Xiao Yan untuk memulihkan diri. Sukacita melintas melewati mata Yao Chen ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir lupa tentang tempat yang bagus itu. Bukan itu yang aku ingin katakan. Cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihan Xiao Yan di masa depan. Feng Zunze tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Tidak perlu khawatir tentang itu, datanglah dan rasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah kamu menemukan sesuatu yang akrab. Yao Chen hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Feng Zunze terkejut. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menggali jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Ini adalah pil naga misterius Yin Yang. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Untungnya, kami telah mendapatkan satu pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, akan sangat merepotkan hari ini. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia segera tertawa. Ini sungguh merupakan berkah yang luar biasa. Kali ini, bocah kecil ini mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan menerobos ke Kevel Dozun. Akhirnya, kelompok Feng Zunze segera bergegas menuju paviliun bintang jatuh. Paviliun bintang jatuh terletak di dalam wilayah pegunungan bintang langit. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yao Chen, mereka telah menghabiskan setengah bulan untuk tiba di pegunungan yang luas ini. Feng Zunze yang di depan akhirnya berhenti. Sebuah giok tua muncul di tangannya, detik berikutnya. Cahaya bintang aneh menyebar dari giok tua, dan ruang di depannya benar-benar menjadi terdistorsi. Akhirnya, itu membentuk pintu ruang besar. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari paviliun bintang jatuh. Setelah memasuki pintu ruang,
Di kejauhan sudah ada puluhan bangau bergegas ke arah mereka, itu adalah kelompok Mu Qingluan. Guru, Mu Qingluan menarik nafas lega ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Ya, Feng Zunze tersenyum mengangguk. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Chen di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sapa kepala paviliun bintang jatuh kita." Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia melirik Yao Chen dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam paviliun tersebut. Segera, dia buru-buru berbicara dengan sikap hormat. Qingluan menyapa kepala paviliun. Yao Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Kamu aslinya adalah pemimpin paviliun bintang jatuh. Bagaimana itu bisa mempermalukanmu?" Feng Zunze tersenyum. Setelah tiba di paviliun, Yao Chen dan Feng Zunze langsung membawa Xiao Yan ke sebuah menara batu hitam gelap di belakang paviliun. Sebuah tempat yang memiliki kekuatan bintang-bintang. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Hampir tidak ada napas tersisa. "Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Kita hanya bisa menunggu." Yao Chen tersenyum dan mengangguk, tidak masalah berapa lama yang dibutuhkan, selama itu mampu memulihkan luka di dalam tubuh Xiao Yan. "Bocah kecil, hati-hati, guru masih menunggumu untuk membantuku memperbaiki tubuh."